Hai, bersama kembali lagi bersama kami masih dengan tugas hidrologi yang ke berapa? Keempat. Ya, oke langsung saja. Jadi tugasnya itu adalah melengkapi tabel yang disertai gambar. Jadi di gambarnya itu ada notasi-notasi di siklus hidrologi ya. Jadi nanti kita disuruh untuk melengkapi tabelnya. Jadi kalau notasi ini itu namanya apa dan seterusnya. Langsung saja. Sebelum menjawab tabel-tabel ini, berarti kan kita harus memahami letak-letak dari notasinya. Kemudian kan kita juga harus paham dari arti-arti istilah yang berada di tabelnya. Maka yang akan kami lakukan pertama adalah mencoba menjelaskan pengertian dari masing-masing istilah yang berada di tabel. Kemudian kita cocokkan dengan notasi-notasi yang berada di gambar. Yang pertama itu ada infiltrasi. Infiltrasi itu kan adalah aliran air yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Jadi airnya itu masuk ke tanah dengan medium tanah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari gambar, notasi dengan ciri-ciri istilah tadi kan berarti notasi huruf H. Jadi infiltrasi itu ditunjukkan pada notasi H. Kemudian ada return flow, yaitu limpasan air yang kembali ke sungai. Dalam gambar ditunjukkan dengan notasi A. Kemudian ada overland flow atau limpasan yang terjadi di permukaan tanah. Terus kita lihat di gambar, maka yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah notasi I. Jadi overland flow itu ditunjukkan dengan notasi I. Kemudian ada base flow. Kalau base flow ini kan adalah aliran dasar atau bagian curah hujan yang mengalami infiltrasi dan perkolasi yang masuk dalam tabungan air tanah dan keluar sungai sebagai rembesan mata air. Berarti dalam gambar ditunjukkan dengan notasi B. Kemudian ada interception atau intersepsi. Itu kan air yang jatuh di atas vegetasi atau tumbuhan. Nah, kalau di gambar itu kan agak bingung ya antara F atau J. Tapi menurut kami kalau yang intersepsi itu adalah notasi F. Sedangkan kalau true fall atau air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tapi melalui vegetasi dulu jatuhnya terus jatuh ke bumi, itu berarti true fall, ditunjukkan dengan notasi yang J. Kemudian ada presipitasi atau hujan. Kalau ini ya jelas yang E. Bisa juga yang F sih, tapi kan kalau yang F itu kan jatuhnya di atas tumbuhan. Jadi kalau yang F itu istilahnya adalah intersepsi. Kemudian yang jatuh di lahan bebas atau lahan dimanapun itu adalah presipitasi atau notasi E. Kemudian ada evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan yang terjadi di permukaan yang bebas. Jadi kan kalau di sini, kalau dilihat di gambar itu yang ciri-ciri penguapan itu antara yang G atau yang D. Tapi kalau yang G itu kan penguapannya terjadi di atas vegetasi atau atas tumbuhan. Maka kalau yang G itu istilahnya untuk transpirasi, tapi kalau yang evaporasi itu ditunjukkan dengan notasi D. Kemudian ada stream flow atau sungai itu sendiri. Jadi kalau yang stream flow itu ditunjukkan dengan notasi yang C. Selanjutnya adalah melengkapi tabel di gambar 2. Yang pertama ada water table atau istilah lainnya adalah groundwater table. Kalau kami biasanya menandai water table itu dengan tanda anak panah yang seperti simbol muka air tanah itu ya. Jadi water table ditunjukkan dengan notasi A. Pada tabel itu sendiri adalah batas atas dari groundwater atau batas atas dari daerah jenuh di bawah permukaan tanah. Kemudian ada groundwater
atau air bawah tanah yang ditunjukkan dengan notasi D. Kemudian ada capillary fringe dan variable source area for saturation excess of land flow. Jadi capillary fringe itu adalah daerah di bawah permukaan tanah di mana airnya meresap ke dalam tanah melalui rongga-rongga tanah. Proses kapiler atau kapilaritas itu sendiri kan artinya meresapnya air ke dalam sela-sela atau rongga-rongga. Jadi capillary fringe itu ditunjukkan dengan notasi yang B. Kemudian untuk variable source area for saturation excess of land flow, artinya itu adalah daerah di mana tanahnya sudah menjadi jenuh dan akhirnya air sudah tidak bisa meresap lagi dan menjadi limpasan. Jadi notasi untuk variable source area for saturation excess of land flow ditunjukkan dengan notasi C. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas hidrologi yang selanjutnya.